sekolah di SMPN 4 Ampel Nagari. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir, terutama pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan semua fasilitasnya untuk terjadinya acara ini, di mana acara ini adalah dalam rangka pendampingan individu untuk Pak Doni Etriko sebagai CBP Angkatan 7 dalam perubahan pergerakannya dalam mengubah. Sebelum kita lanjutkan acaranya, kita minta sedikit pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dan berikutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di lapor SMP 4 yang sangat kita cintai ini. Dan terlebih-lebihnya kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktek yang sudah ada bersama kita hari ini, yang selaku pendamping dari guru penggerak kita atau calon guru penggerak yang dalam kesempatan ini adalah dalam rangka melanjutkan pendampingan sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Bapak Ibu guru tata usaha yang sangat Ibu hormati adalah kita keluarga besar SMP 4 Ampel Nagari yang selalu solid dalam segala hal. Terima kasih atas kehadirannya melalui undangan yang hanya berkata saja atau lisan saja kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang pertama, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ranti. Ibu Ranti ini adalah teman Ibu juga dalam saat CPP, namun setelah praktek di lapangan ada kesediaan dan tidak kesediaan yang diupload, sehingga Ibu karena kondisi fisik Ibu dan hal-hal lain yang alasan tidak perlu Ibu kasih tahu, sehingga Ibu tidak siap untuk terjun menjadi PP. Dan Ibu Ranti ini adalah PP yang betul-betul handal, energik, yang motivator, yang memang Ibu pribadi kagum dengan beliau. Baik mulai dari kegiatan CPP-nya sampai sudah menjadi PP, memang beliau adalah salah satu teman yang Ibu kagumi. Tepuk tanganlah untuk Bu Ranti. Kemudian Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan juga Bu Ranti telah mendidik, telah membimbing, membina guru Ibu yang adalah salah satu personil dari guru SMP 4 Ampel Nagari yang akan membawa nanti kita semua untuk bergerak, menggerakkan dan digerakkan. Itu bagaimana Bu Ranti kata-katanya? Sehingga Ibu bangga sekali dengan mereka, beliau. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin menghadapi segala rintangan yang ada, yang Ibu sebagai kepala sekolah hanya bisa memotivasi. Motivasi mungkin hanya doa-doa Ibu yang bisa menyertai kegiatan beliau, tanpa bisa Ibu memberikan bantuan material, tapi hanya secara moral. Jadi itu mungkin itu didengar juga oleh PP-nya. Pak Doni ini adalah salah satu guru yang masih kategori guru honorer Bu Ranti.
Jadi tapi semangatnya tidak kurang dari yang lain. Kita berharap nanti seperti yang kita baca-baca juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau sudah menjadi guru penggerak ada harapan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi ibu nanti akan sangat bahagia kalau sampai salah satu atau beberapa orang guru ibu nanti menjadi kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah yang amanah. Di tinggi harapan yang ibu tumpahkan ke pundak Pak Doni dalam hal ini, segala ilmu yang diberikan baik itu oleh PB maupun pengalaman-pengalaman dalam mengikuti CGP, tolong jangan pelit dan berbagilah bersama teman-teman, karena ilmu yang baik yang kita bagikan itu kita akan mendapat pahalanya di akhirat kelak. Dalam hal ini ibu mungkin tidak panjang lebar, nanti program antara PP dan CGP-nya sudah ada. Ibu persilakan waktu seluas-luasnya dan kami bersama guru menanti program apapun acara yang akan Bu Ranti bersama Pak Doni lakukan. Kami tetap mensupport dan kami akan mengambil nanti hal-hal yang baik dari kegiatan kita ini. Mungkin itu saja. Dengan kata sambutan ibu ini berarti acara kita hari ini kita mulai. Nah, kali itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada salahnya kalau ibu berbicara, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantarnya dan memotivasi kita semua untuk mengikuti acara ini. Baiklah, kita mulai acaranya. Dalam acara ini adalah fokus kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti di sini saya sebagai moderator. Aktor utamanya adalah Pak Doni Efripo. Jadi Pak Doni lah nanti yang akan memaparkan, menyampaikan visi yang lama, mungkin lalu melakukan suatu diskusi untuk mengumpulkan ide-ide dari Bapak dan Ibu sekalian sehingga nanti dapat menghasilkan visi sekolah yang baru yang sesuai dengan program guru penggerak, yaitu sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, adapun acaranya antara lain merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ini Pak Doni sudah menyiapkan peralatannya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut, lalu mendiskusikan inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan. Nah, itu kira-kira topik utamanya yang akan dipandu oleh Pak Doni. Yang untuk tidak memperbanyak waktu, disilakan Pak Doni untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada saat sekarang ini dalam perumusan visi dan prakasa perubahan sekolah nantinya. Selawat berserta salam tidak lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sudah bersusah payah membawa kita dari alam kebodohan seperti alam penuh pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang pertama yang saya hormati Kepala SMP 4 MP Nagari beserta wakil dan Ibu pengajar praktek yang selalu bersedia mendampingi saya, yaitu DRA Ranti Kumala tadi, yaitu sebagai pengajar praktek saya.
kemudian ibu bapak guru yang kami banggakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah, ibu PP kami yang telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini merumuskan visi sekolah kita dan teman-teman semuanya. Tidak memanjangkan kalimat, kita langsung saja membahas tentang apa itu visi dan prakasa perubahan. Untuk itu Bapak Ibu guru, saya mohon izin berdiri dulu tentang menayangkan sebuah puisi ciptaan dari Bapak Presiden pertama kita yaitu Bung Karno tentang Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kelir itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Tangkur Palaran, bukan lagi Tangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, wah, merdeka, wah, merdeka, wah, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Setelah Bapak Ibu guru menonton video
atau puisi ciptaan dari Bung Karno tadi tentang Indonesia, apa yang anak di desa deh. ini timbul dua pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar Aku Melihat Indonesia? Yang kedua, apa yang bergelora di dalam hati dan perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi tentang Aku Melihat Indonesia yang diciptakan oleh Bung Karno, presiden pertama kita? Untuk itu kami mohon kalau ada teman-teman yang bisa menggambarkan bagaimana isi puisi tersebut. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Apa isi dari puisi? Bapak, persilakan. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Jujur, saya ini pertanyaan pemantik ini memang bikin saya dipantik seperti itu. Kayak di apa ya? Kalau kita main karet gelang, bahasa Minangnya main kajai. Jadi memang kayak dipantik sama itu. Tapi yang dipantik itu perasaan gitu, bukan lagi jiwanya tapi raganya. Nah, pertama pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar Aku Puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi jujur Pak Doni, saya atau kami yang berada di sini semuanya tadi terhening berpikir dan merasakan gitu. Apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan? Karena kalau bagi saya pribadi yang saya rasakan di sini adalah bagaimana Bapak Bung Karno memperlihatkan kepada seluruh Indonesia, walaupun kita berada di tempat di pulau yang berbeda-beda, itu kita adalah Indonesia. Kita bukan lagi orang yang terpisah-pisah. Mungkin tempatnya saja tadi disebutkan beberapa daerah Sulawesi ada lagu Batak, tapi dia tidak lagi mendengarkan lagu Batak. Yang didengarkan adalah Indonesia. Artinya di sini adalah kita di tempat yang berbeda, tapi kita adalah satu. Siapa kita? Indonesia. Saya kira itu Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan. Terima kasih Pak, jawabannya super sekali. Ada teman lain yang ingin Ibu Bapak? Ibu. Oke, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mendengarkan puisi tadi? Dari puisi tadi dipaparkan betapa indahnya Indonesia. Dari sekian banyak perbedaan-perbedaan bisa dilihat kesatuan. Tapi dilihat sekarang ada perasaan mungkin dulu ada yang subur, tapi setelah kita lihat sekarang banyak sudah mulai adanya yang hijau itu berkurang, adanya tanah yang tandus, dan itu akibat dampak-dampak yang dari pencemaran lingkungan. Mungkin ada awalnya ada perasaan bangga dan terakhirnya perasaannya itu agak akan bercampur sedih. Akankah kerusakan terjadilah kekhawatiran hati
apakah kerusakan itu akan terus berlanjut? Tidak, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Bu Wati. Mari tepuk tangan untuk Bu Wati dulu. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut. Iya Bapak Ibu, setelah tayangan video tadi, itulah sebenarnya kita menciptakan visi, membuat suatu visi. Tujuan kita, contohnya kita di sekolah, tujuan kita untuk siswa itu seperti itu gambaran tadi, bagaimana Bung Karno menggambarkan tentang budaya, tentang keindahan Indonesia, tentang seni. Dia menggambarkan sesuatu itu adalah Indonesia yang akan datang. Begitu juga kita menerapkan visi di sekolah kita, karena visi ini adalah salah satu jangka panjang yang kita buat nanti untuk proses sekolah kita yang lebih maju dan lebih berpihak kepada siswa dan mencapai nanti menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang kita inginkan. Itulah mungkin visi dari Bapak Presiden kita, begitu besar tumpangan atau apa untuk diri kita untuk menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita yang mempunyai karakter yang baik nantinya. Kemudian masih ada lagi video satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini tentang film. Film mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton filmnya. Bapak Ibu sambil menonton karena snacknya sudah disediakan, mohon snacknya itu.
Pertanyaan lagi Bapak Ibu, karena saya banyak bertanya di sini. Dari menonton film Penerber tadi, di sini ada timbul dua pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil dari tayangan film tersebut? Yang kedua, apa kaitannya dengan visi individu menurut Bapak Ibu guru? Nah, untuk itu kami mohon kalau ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan tentang pertanyaan yang dua ini. Yang pertama, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film Benebir tersebut? Ada Bapak Ibu? Ibu Cinta. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Cinta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari film yang ditampilkan film kedua tadi, pelajaran yang bisa saya ambil sendiri untuk diri saya bahwa perlu perjuangan dalam mencapai sesuatu, tidak menjadikan kegagalan puncak dari kecerobohan kita, tidak akan menjadikan kita patah dalam mencapai segala tujuan hidup kita. Namun di sisi lain, segala sesuatu yang kita ambil harus dipikirkan terlebih dahulu. Karena pada intinya kegagalan itu berawal dari kurangnya hati-hati kita dalam memilih segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Super sekali, tepuk tangan untuk Bu Cinta. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Ini ada murid Ibu wakil kesiswaan kita, wakil kurikulum, maaf. Silakan. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari film tersebut, kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil dalam tayangan film tersebut? Jadi sebelum saya mengoreksi filmnya, saya berikan aplaus dulu. Mari kita berikan aplaus terhadap film yang diberikan pada ini, bahwa film tersebut sangat super sekali. Saya teringat kembali kepada dosen saya di waktu perkuliahan dulu, yaitu Ibu Irna Andriati, yang mana beliau menyatakan jika kita melihat gunung itu tinggi sekali, tetapi jika kita berusaha untuk mendakinya, maka gunung tersebut akan berada di bawah telapak kaki kita. Jadi apa pembelajaran yang dapat diambil dari film tersebut? Yaitu kita harus semangat dan gigih dalam mencapai suatu tujuan hidup kita. Jika kita gagal, coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Namun jika kita telah berhasil, jangan pernah sombong. Karena sesuai di film tadi, dia sudah berhasil. Kemudian dia agak sombong, akhirnya jatuh lagi. Nah, janganlah kita sombong terhadap apa yang kita miliki. Jika ada, silakan berbagi. Jika pun merasa belum penuh atau masih kurang, silakan digali-gali lagi. Nah, karena sifatnya kita ilmu itu apabila diberi akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi tetap semangat, jangan pernah sombong. Mungkin itu. Super sekali, terima kasih kepada Bu Retna. Masih ada Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, kalau saya menggambarkan tentang film tadi adalah salah satu usaha atau visi kita melihat tadi Benebir itu melihat gunung yang ingin dia daki, anggap itu adalah visi impian di kita. Setelah dia persiapkan alatnya, dia untuk pergi seperti alat yang dia sediakan, tapi di tengah perjalanan alat itu jatuh menimpa kepala atau jatuh ke bawah. Dia berjuang lagi, berusaha lagi, sampai dia sebenarnya tidak tahu apa
kemampuan yang dia miliki, sehingga timbullah bahwa tangan yang ada di dirinya itu ada bisa membuat dia naik ke atas gunung dengan kuku yang tajam. Dia mau tahu dirinya punya kemampuan dan kelebihan. Begitulah hendaknya kita menggapai harapan dan cita-cita kita, pantang menyerah. Apa yang disampaikan Bu Reni tadi sangat super sekali, menginspirasi. Itu kalau sudah kita sampai di ujung, di puncak karir, jangan kita sombong, karena kesombongan itu membuat kita jatuh. Begitu besarnya makna dari film ini. Terima kasih Bu Re, Bu Cinto. Kemudian dari film ini kita bisa, yang saya paparkan tadi, itulah yang cita-cita atau visi. Visi itu adalah cita-cita kita, gambaran kita untuk masa depan. Ibaratnya kita seorang pelari. Seorang pelari itu harus tahu dulu mana yang start dan mana garis finish. Untuk memulai dia sampai ke garis finish, harusnya disiapkan alat-alatnya dulu. Dia benahi dirinya dulu. Begitu juga kalau kita ingin visi kita berjalan dengan lancar, kita terapkan kepada anak-anak. Terlebih dahulu diri kita disiplinkan dulu. Itulah Bapak Ibu gambaran dari film atau puisi yang kami tayangkan tadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwa visi kita adalah kita seorang guru, berarti ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, berkarakter, berbudi luhur, dan mempunyai wawasan global. Nah, Bapak Ibu guru, seperti yang telah saya bagikan kemarin, ada pertanyaan-pertanyaan rupa. Pertanyaan rupa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, ada 6 pertanyaan. Coba Ibu telaah lagi. Nah, ini Ibu ada membagikan. Kita fokus pada pertanyaan pertama aja dulu Bapak Ibu. Ibu tuangkan jawabannya di situ pada pertanyaan pertama. Yang Ibu jawab di kertas kemarin, Ibu tuangkan ke dalam stick note yang telah dibagikan Ibu PP. Khusus yang satu aja dulu. Kalau bisa 2, jawab satu aja lah dulu. Ini kalimat rumpang. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu kalimat rumpang yang akan kita lengkapi nanti Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, tolong mohon pada Ibu ditempel sendiri-sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, harus berusaha Ibu sampai ke titik impian Bapak Ibu di depan ini. Iya, salah satu aja dulu yang tentang kita mengimpikan murid-murid seperti apa. Untuk penerti pertama itu ini Bapak Ibu.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Tempel lagi, Pak. lagi Pak. Membutuhkan energi ya. Teman-teman. Karena mungkin Bapak Ibu kertas tiknotnya mungkin tidak sampai, mungkin satu berdua aja satu kertas. Ibu rumputkanlah apa jawabannya. Nah, karena keterbatasan tiknotnya, kita lanjut ke pertanyaan berikut agar menguras pikiran Bapak Ibu. Terpaksa Bapak Ibu, ini keterbatasan kertas kita, terpaksa satu berdua kertasnya. Ketek.
Terima kasih Bapak Ibu sudah berusaha menjawab atau melengkapi pertanyaan-pertanyaan rumpang, melengkapi yang sudah ditempelkan ke depan, dan kami sudah juga mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid. Di sini ini adalah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sudah kami kotak-kotakan. Nanti kita simpulkan menjadi sebuah visi atau kalimat visi sekolah kita nanti. Yang pertama, kita mengimpikan menurut jawaban Bapak Ibu lebih kreatif, kritis, dan inovatif. Kemudian kreatif, mandiri, inovatif, kritis, gembira, dan toleransi. Kreatif, inovatif, mandiri, toleransi, berbudi pekerti. Kemudian beriman dulu. Beriman, beriman, ya. Memiliki profil pelajar Pancasila, ya. Menjunjung tinggi profil Pancasila, belajar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, berbudi luhur, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dapat belajar dengan penuh tanggung jawab, kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang berkarakter tinggi dan punya mimpi besar, berkarakter. Ini setelah kita kumpulkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya, kami simpulkan
kita memimpikan murid-murid seperti apa? Ini adalah kesimpulan dari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Kreatif, inovatif, mandiri, toleransi, berbudi pekerti, beriman. Kemudian menjunjung tinggi profil pelajar Pancasila. Lanjut, belajar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian berkarakter. Yang terakhir, mempunyai mimpi besar. Itu adalah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang melengkapi kalimat-kalimat rumpang tentang kita memimpikan murid-murid. Ini kesimpulannya. Kita lanjut yang kedua. Di sekolah kita mengutamakan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Individu yang unik. Sadar akan tanggung jawab dan hak sebagai murid sekolah, yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sabar akan tanggung jawab dan hak sebagai sekolah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kesimpulan tentang pertanyaan rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid-murid adalah individu yang unik, kemudian modal utama bangsa dan aset negara, kemudian generasi penerus bangsa, memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda, sadar akan tanggung jawab, kemudian membutuhkan pendidikan dengan cara manusiawi. Itu tentang kesimpulan pertanyaan rumpang yang kedua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama kedisiplinan. Kedisiplinan dan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ketertiban. Yang berikutnya kemandirian, kejujuran, dan kebersihan. Mengutamakan kepentingan bersama, kenyamanan warga sekolah. Mengutamakan kepentingan bersama. Lalu pengembangan karakter. Pendidikan yang berpusat pada siswa. Pertanyaan yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada siswa. Ini Bapak Ibu yang ketiga kesimpulan dari pertanyaan rumpang. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama kedisiplinan dan ketertiban, kemandirian, kejujuran, kebersihan, kenyamanan, mengutamakan kepentingan bersama, pendidikan yang berpusat pada siswa,
berkarakter baik. Itu kesimpulan dari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan sesuatu bekerja keras. Untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja keras. Murid adalah penerus bangsa yang akan membuat bangsa lain menjadi bangsa. Pendidikan yang diberikan berpusat kepada murid harus dan cerdas. Kompeten, berakhlak, mulia dan cerdas. Paham bahwa segala sesuatu memang dengan anak bukti dapat menjadi fungsi penerus bangsa. Siswa dapat menjadi pendidikan yang tumbuhnya bangsa dengan masyarakat menurunkan bakat. Inilah Bapak Ibu yang kita kerjakan tadi, pertanyaan-pertanyaan rumpang sudah kita simpulkan
mulai dari pertanyaan pertama, kita memimpikan murid itu seperti apa, kemudian kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang kelima kita warga di sekolah ini yakin untuk, kemudian yang keenam kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu. Dengan mengingat waktu mungkin saya tampilkan saja visi sekolah kita yang saat ini, kita bandingkan dengan pertanyaan umpang yang telah kita simpulkan. Apakah ada visi sekolah kita berpihak kepada siswa atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Inilah Bapak Ibu visi sekolah kita saat sekarang ini. Unggul dalam mutu, beriman, berakhlak mulia, serta berbudaya. Menurut Bapak Ibu, ini sudah mengarah keberpihakan kepada siswa atau belum? Sudah. Atau sudah bisa seperti gambaran, seperti profil pelajar Pancasila yang kita harapkan? Sudah. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah mengembarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita inginkan kita capai dari murid kita? Dari visi tadi, ini visi sekolah kita. Unggul dalam mutu, beriman, berakhlak mulia, serta berbudaya. Apakah ini sudah ada keberpihakan kepada murid atau belum Bapak Ibu? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada siswa? Coba kalau ada ibu-ibu yang bisa menjawab. Tentang visi sekolah kita tadi sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang kita inginkan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau menjawab, ada dari Bapak Ibu yang mau bisa menjawab? Apakah sudah boleh? Bu dalam surat baru boleh atau jawab ibu langsung, dijawab langsung. Tak perlu. Tolong cek membuka. Bapak Ibu, kita kembali tentang visi sekolah kita saat sekarang ini. Unggul dalam bermutu, beriman, berakhlak mulia, serta berbudaya. Apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan keberpihakan kepada siswa? Mohon kalau ada Bapak Ibu yang mau menjawab.
atau Yudi, bisa juga Ibu Neng. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Cinta? Bu Rosi? Maaf. Pak Don, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya sudah atau belum, menurut hemat saya yang sudah dijalankan ini setelah ada beberapa poin yang sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang sedang kita gaung sekarang. Unggul dalam mutu, berakhlak mulia, beriman, bertakwa serta berbudaya. Salah satu profil pelajar Pancasila kita yang terakhir adalah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu sudah ada di situ. Kita unggul dalam mutu. Memang kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila, memang tidak ada ya. Berwawasan global, kata-kata mutu memang tidak ada. Karena kalau memang kita revisi atau kita bersamakan mungkin yang kata-kata yang itu unggul dalam mutu. Menurut saya seperti itu. Kalau kita kan profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berbudi luhur, bernalar kritis dan berwawasan global seperti itu. Kalau itu unsurnya yang lain akan kita masukkan atau kita tambahkan seperti itu Pak Don. Hanya itu menurut hemat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu, yang profil belajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. Ini Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Itu Bapak Ibu panduan kita untuk menyusun visi sekolah kita. Sebagaimana tadi sudah ditayangkan, visi sekolah kita unggul dalam bermutu, beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Seperti sudah dijawab oleh Pak Oscar tadi. Yang pertama yaitu yang Sumat yang kita berunggul dalam bermutu, Pak Os, itu rasanya kata Pak Os yang perlu kita bersamakan. Apakah itu kita revisi atau itu terus kita lanjutkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Yang mutu tetap ada, kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja. Menurut Bapak Ibu apa yang kita tambahkan? Bergotong royongnya tadi sudah masuk, Bapak Ibu? Sudah. Ini kalau dalam berbudaya itu sebenarnya sudah masuk semua pada budaya. Kita udah positif, ada gotong royong di situ. Karena kata-kata berbudaya di belakang tadi. Budaya kita sudah ada di situ. Budaya positif semua. Budaya gotong royong masuk sepertinya. Berarti yang kita tambah cuma berkebinekaan globalnya. Berkebinekaan global. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Kalau Bu Red ada nggak tanggapan? Oke, baiklah. Sesuai dengan kata Pak Oscar tadi, kalau ditanya apakah sudah, maka jawabannya sama dengan Pak Os, yaitu sudah termasuk memenuhi kriteria dalam kurikulum merdeka, karena di sana termasuk beriman dan bertakwa ada di profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita sudah termasuk. Nah, kemudian unggul dalam mutu ini bisa, kalau menurut saya bisa masuk ke dalam bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau seseorang sudah bernalar kritis dan kreatif, otomatis dia akan unggul dalam mutu peserta didik itu sendiri. Mungkin itu, cuman nanti kita tambahkan bagaimana sebaiknya tambahannya. Terima kasih. Berarti Bu Red, redaksinya saja kita Pak. Kalau kata-katanya sudah menyurus kepada pendidikan atau profil pelajar Pancasila, unggul dalam bermutu, beriman, berakhlak mulia, serta berbudaya. Tapi menurut Pak Os tadi ada salah satu profil pelajar Pancasila tadi tentang unggul dalam mutu, yang tambahnya tadi dan kebinekaan global. Apakah itu harus kita tambahkan atau bagaimana Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Karena di sini zamannya zaman teknologi, apapun bisa diakses oleh murid-murid kita. Karena tuntutan zaman kini adalah pembelajaran abad 21. Harus kita guru bisa juga mempelajari tentang pembelajaran abad 21 ini dengan menggunakan teknologi. Salah satunya HP yang selalu menjadi kebutuhan bagi kita
Mungkin setiap hari kita pakai, mungkin jarang kita tidak pakai HP. Makanya kita butuh pendidikan yang sekarang ini sedang diunggulkan dalam pembelajaran abad 21 tentang Iko masih di mana rasanya tambahan Bapak Ibu? Kalau nyawa tambahan atau Iko saya pertahankan? Ya. Bagaimana mutu sekolah kita? Siapa yang Bapak Ibu? Bagaimana selama unggul dalam global. mutu? Yang Kebinekaan global. Unggul dalam mutu. Budaya mempelajari budaya orang lain, tapi wak tidak meninggalkan dan abaikan budaya kita sendiri. Kebinekaan. Kemudian kebudayaan wak kembangkan keluar, wak promosi atau keluar daerah. Masuk berbudaya tuh. Tak Bapak Ibu. Ini bukan Bapak Ibu, visi ini bukan slogan saja Bapak Ibu. Ini visi ini harus kita terapkan dalam waktu panjang, dalam jangka waktu panjang. Kita unggul, ini murid-murid kita unggul. Terlebih dulu kita sebagai guru yang menjadi unggul. Kemudian bagaimana kita menjadi yang unggul? Selalu berupaya mengupgrade diri, selalu belajar dan tidak dukun-dukunnya dalam belajar. Kemudian, masuk. Bapak Ibu, yang mencakup rasanya kelima Bapak Ibu. Pas, baru pas. Pas. Berarti kita cuma merevisi sedikit, menambah dulu tentang kebinekaan global. Visi atau kita menggunakan basic untuk memulai perubahan. Ini tugas saya Bapak Ibu tentang membuat visi dan membuat tentang prakasa perubahan. Ada alat yang digunakan untuk membuat suatu visi, itu namanya IA. Tentang IA apresiatif, inquiry apresiatif. Ini paradigma inquiry apresiatif.
suatu pendekatan manajemen perubahan kolaborasi yang berbasis kekuatan menggunakan prinsip utama psikologis positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, berarti kita sudah menemukan sebuah visi baru, atau bukan, kita cuma menambah dari visi yang lama. Ini visi yang kita temukan, kita rubuhkan menjadi visi kita enak unggul dalam mutu, beriman, berakhlak mulia, berbudaya dan berkebinekaan global. Nah, itu sebuah visi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, itu Bapak Ibu dulu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan tentang visi. Berarti tujuan kita sudah selesai. Kemudian tinggal kita bagaimana membuat prakarsa perubahan nanti. Kalau bisa, kalau dirubuhkan lagi seperti ini, kita usahakan. Tapi kalau tidak bisa, ya kita rancang dalam beberapa orang tentang bagaimana prakarsa perubahannya dalam menggunakan pendekatan bagja atau paradigma inquiry atau apresiatif, dan langkah-langkahnya menggunakan alat bagja nantinya. Itulah Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekhilafan, kalau banyak salah, maaf, karena dalam proses belajar ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi ini maksudnya saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini menjadi pedoman kita untuk nanti menyusun visi, menjadikan murid-murid kita yang mempunyai seperti yang kita harapkan dalam visi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Hadi Kumulasan. Ya, terima kasih Bapak Doni. Mari kita aplaus Bapak Doni karena sudah memandu pencapaian visi kita dengan penuh semangat. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang mau bersedia untuk menemani Doni dalam merumuskan visi ini. Alhamdulillah sudah dapatkan visi sekolah seperti ini dengan kalimat unggul dalam mutu, beriman, berakhlak mulia, berbudaya dan berkebinekaan global. Bapak dan Ibu, sebenarnya Pak Doni ini selain visi ada lagi namanya prakarsa perubahan sekolah. Jadi berdasarkan visi inilah nanti dibangun lagi prakarsa perubahan sekolah, dan sudah dicobakan oleh Pak Doni sebagai CDP membuat prakarsa dan perubahan diri sendiri. Ada dalam bentuk kanvas bagja namanya. Jadi Pak Doni sudah berhasil menghasilkan visi dan prakarsa perubahan sendiri. Berdasarkan itulah nanti diharapkan Pak Doninya memandu warga sekolah untuk menghasilkan prakarsa perubahan sekolah bersama juga. Karena waktu yang untuk saya yang disediakan ini ada sekitar 110 menit saja sebenarnya sudah terlewati. Jadi mungkin karena sudah sampai kita ke menghasilkan visi, berarti sudah tujuan utamanya sudah tercapai. Untuk prakarsa perubahannya nanti bisa Bapak dan Ibu lanjutkan sesuai dengan kesepakatan Pak Doni sendiri dan kepala sekolah. Jadi apakah akan dilanjutkan setelah istirahat atau dilanjutkan kapan-kapan, ya itu terserah nanti sekolah yang memutuskan. Nah, tugas saya dalam hal ini dalam memandu ini sampai sesi ini alhamdulillah sudah selesai.
Terima kasih Bapak dan Ibu guru terhadap waktu dan kesediaannya. Sekarang sudah masuk zuhur ya, tapi masih bertahan. Alhamdulillah sudah selesai. Karena Ibu Kepala Sekolah ada tamu katanya ya. Mungkin bisa ada penutup dari wakil, siapa wakilnya sekarang ya Pak Dedi. Ya Pak Dedi, mungkin ada, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semuanya, mungkin yang lebih afdal pastinya adalah Bu Kusnahita, namun tidak ada tamu. Mas sekali kami atas mewakili pihak sekolah, Bu, terima kasih Bu telah membimbing dan menuntun teman kami Pak Doni Efriko dalam hal ini telah bisa dan sukses sampai detik ini di kegiatan guru penggerak. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami di CPP Tenggari. Guru penggerak kami sudah bisa melalui tahap demi tahap untuk mencapai menjadi guru penggerak. Kemudian kami mengatur mungkin selama Ibu di sini dari siang tadi sampai sudah menjelang sore mungkin Bu. Kalau ada salah dari kami mohon maaf Bu. Dan jangan Ibu bosan-bosannya membimbing dan menuntut teman kami Doni Efriko untuk lebih baik lagi, karena kami sangat berharap sekali Pak Doni nanti menjadi suatu panutan dan teladan bagi kami untuk menjadi guru yang lebih baik di masa ini. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Dedi sebagai wakil, Pak Dodi sebagai wakil dari sekolah. Saya juga berterima kasih banyak karena sebagai pendamping dari Doni Efriko, saya wajib mendampinginya, itu sudah kewajiban. Dan terima kasih atas seluruh kapasitas, ketersediaan waktu, tenaga, sarana prasarana yang diberikan pada Doni, karena itu juga membantu saya sebagai tanggung jawab saya terhadap Doni. Dan mengenai pelayanan sudah sangat baik Pak dari tadi, walaupun dari siang tadi sudah cukup banyak pelayanannya. Dan karena saya juga minta maaf karena ada rapat dan seterusnya tadi saya lihat mungkin agak terganggu, maaf. Mungkin sekian saja mengingat waktu sudah masuk. Jadi kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.